Shalom, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Kami pertama sekali mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita kepada saudara. Begitu juga kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, rawat jalan, dan juga yang menderita sakit menahun. Kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan menyertai pengobatan perawatan saudara, sehingga itu semua akan menjadi kesembuhan kepada saudara. Begitu juga kepada Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan hidup, kami berharap Tuhan turut campur untuk memberikan kelegaan, untuk membebaskan saudara, memberikan hidup yang lebih baik, menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan hidup saudara, sehingga hidup saudara akan pulih kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk kita sebagai pencerahan hidup kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini sebagai renungan diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 9 dan ayat 10 yang berkata demikian. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ketika manusia sudah dinyatakan oleh Allah jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu dengan sendirinya semuanya terancam dan khawatir akan ditimpa oleh hukuman Allah, yaitu hukuman kebinasaan. Seharusnya semua manusia sudah ditimpa oleh hukuman dari Allah, yaitu hukuman kebinasaan karena dosa-dosa manusia itu. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena kemurahan hati Allah, Allah itu masih menyediakan waktu, memberikan waktu untuk menjadi keselamatan kepada umat manusia. Dan oleh kemurahan hati Allah, memang Allah itu telah membuat suatu karya di suatu masa sebagai jalan keselamatan kepada umat manusia berdosa, yaitu masa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk memikul hukuman-hukuman umat manusia berdosa yang seharusnya dikenakan kepada para pendosa-pendosa. Lewat kematian dan kebangkitannya, maka dosa-dosa umat manusia itu telah dihapuskan dan keterancaman-keterancaman akan kebinasaan itu telah hilang, karena itu semua sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat kemenangannya di dalam kebangkitannya. Maut telah dikalahkan, sehingga maut itu tidak berdaya lagi, tidak berkuasa lagi kepada umat manusia untuk menahannya di dalam kebinasaan. Tentang inilah jemaat Tuhan, penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa bagi semua umat manusia berdosa, oleh Allah masih disediakan satu hari perhentian. Suatu hari perhentian dari kekhawatiran akan hukuman kebinasaan, penderitaan karena dosa, perhentian dari usaha-usaha secara manusiawi, secara kekuatan diri sendiri untuk membuat dirinya bebas dari dosa. Tuhan menyediakan waktu perhentian kepada semua orang-orang berdosa. Orang yang berdosa itu diinginkan oleh Allah untuk datang kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Dan itu yang dikatakan orang-orang yang masuk kepada hari perhentian. Hari perhentian akan kekhawatiran tadi. Hari perhentian akan hukuman-hukuman kekekalan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Ketika manusia berdosa itu masuk kepada hari perhentian, yaitu dengan menaruh percaya kepada penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus,
sehingga dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia tidak akan khawatir lagi akan kebinasan yang akan menimpa hidupnya nanti karena dosa-dosa yang dia lakukan. Sebab oleh karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Allah dalam Yesus Kristus, dosa-dosa orang yang sudah masuk untuk menaruh iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh imannya dia berketaatan melakukan yang baik dalam hidupnya, dia tidak perlu lagi khawatir akan hukuman kebinasaan yang akan ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang pendosa lainnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, lewat firman ini juga kepada kita disampaikan supaya kita itu juga turut ikut masuk ke dalam hari perhentian Tuhan Allah. Kalau masa untuk penyelamatan itu telah disediakan oleh Allah, hendaknya kita berkenan untuk masuk ke dalamnya. Kita masuk ke dalam hari perhentian, yaitu masa penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Allah, yaitu dalam Yesus Kristus. Sebagai wujud kita turut masuk kepada hari perhentian itu adalah dengan menaruh diri kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus, kita itu menunjukkan sikap yang taat kepada Yesus, menuruti segala perintah, menuruti segala tuntunan-tuntunan Tuhan, melakukan apa yang telah Dia katakan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Maka dengan demikian, kalau kita sudah masuk kepada hari perhentian itu, dengan menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan berketaatan, maka kita akan merasakan damai sejahtera, akan merasakan buah keselamatan yang telah dikaryakan untuk kita, baik selama kita hidup di dunia ini, terutama juga nanti jemaat Tuhan, ketika kita berada di dalam penghakiman yang terakhir, kita akan diberikan kehidupan yang kekal. Kita akan merasakan hari perhentian yang sesungguhnya, berhenti dari segala penderitaan, yaitu hidup di dalam surga. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita ikut masuk ke hari perhentian yang telah disediakan oleh Allah, yaitu hari di mana kita, waktu di mana kita memberikan diri untuk percaya kepada karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus, dengan percaya kepada Yesus dan berketaatan kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih buat perlindungan, perkenanan yang Kau berikan kepada kami untuk menjalani hidup kami di hari yang baru ini. Terima kasih buat sapaan firman-Mu kepada kami saat ini. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk percaya kepadamu dan berketaatan, supaya kami turut serta masuk ke dalam perhentian-Mu yang Engkau sediakan bagi orang yang mau masuk, supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal di masa yang akan datang, dan kami merasakan damai sejahtera selama hidup kami di dunia ini. Ya Tuhan, mohon Engkau sembuhkan, Kau lawat saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Engkau berkati Tuhan segala usaha perawatan pengobatan yang mereka jalani, sehingga oleh berkat Tuhan mereka benar-benar akan menerima kesembuhan. Kami ucapkan syukur Tuhan buat penyertaan-Mu terhadap saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon Engkau yang setia menuntun hidup mereka selama ini. Kiranya Engkau juga setia Tuhan untuk menyertai menuntun hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan kepada mereka untuk mereka jalani ke depan. Berikan Tuhan umur yang panjang, berikan sukacita, hati yang penuh hikmat untuk memakai waktu yang Kau tambahkan bagi mereka, dan berikan juga Tuhan kebahagiaan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lansia. Biarlah kiranya Engkau berikan ketenangan hati dan kesabaran di masa tua yang mereka hadapi. Tubuh mereka biar semakin tua Tuhan, tapi semakin lemah, tetapi iman mereka kiranya semakin kuat. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan ketabahan, kesabaran, dan pengharapan yang selalu hidup setiap saat. Berkati semua anak-anak dan keturunan-keturunan mereka. Demikian juga Tuhan seluruh umat jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu ini. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang selalu menuntun kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dalam setiap kehidupan mereka Engkaulah Tuhan yang bekerja untuk memberikan kekuatan kepada mereka, perlindungan. Kau cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kuduskan kami dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkan dan kabulkanlah doa kami ini. Amin.